Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kami akan membahas tentang diminta oleh admin kita untuk menyampaikan tentang uh, permasalahan yang tengah viral di media sosial, yaitu tentang siapa itu? Ibu Ida Dayak katanya. Jadi bagaimana hukumnya, karena ada yang mengatakan itu hukumnya syirik katanya. Apa yang dikerjakan Ibu Dayak. Jadi yang ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut suatu pendapat, syirik itu seperti apa? Karena yang saya ketahui di media sosial tentang bagaimana cara pengobatan Ibu Ida Dayak ini, ternyata ketika diteliti, Ida Dayak ini dengan cara ketika mengobati, beliau masih membaca kalimat la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu yang saya ketahui tentang Ida Dayak ini ketika mengobati pasien-pasiennya. Bahkan ketika dilihat, Ibu Dayak ini tidak mengharapkan suatu imbalan dari pasien-pasien ada. Bahkan dia ada niatan ingin mengobati seseorang dengan ikhlas hati, dengan rela hati dia berjalan dan mengobati orang-orang yang membutuhkan kepada Ibu Dayak. Maka Ibu Ida Dayak ini, kalau menurut cara prakteknya, tidak keluar dari syariat Islam. Karena sebelum dia mengobati, Ibu Dayak masih banyak bacaan-bacaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca seperti itu. Dan beliau pernah saya lihat di dalam videonya di media sosial ini, beliau menyampaikan, bukan saya yang bisa menyembuhkan, tapi Allah yang bisa menyembuhkan. Bismillah. Ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Amin. Ini sembuh redha Allah loh. Bukan saya yang sembuhkan, bukan. Kalau saya manusia biasa penuh dosa. Tak mau mengakui paling diri suci. Dah. Hati-hati mengakui diri paling suci. Saya manusia biasa penuh dosa. Mudah-mudahan ada jalan tobat, diampuni Maha Kuasa. Dengan kita melihat apa yang telah disampaikan Ibu Dayak, itu tidak keluar dari syariat Islam. Itu sudah bagus. Cuma ketika ada orang yang menghasut atau orang yang benci dengan seperti ini, wajarlah, karena memang manusia banyak lah. Cuman saya sarankan, ketika apa sih sebenarnya yang harus dibenci kepada Ibu Ida Dayak ini? Sebenarnya niat nurani Ibu Ida Dayak ini benar-benar tulus untuk mengobati seseorang yang membutuhkan, yang tengah sakit, dengan cara beliau sendiri. Seharusnya dihargai, dihormatilah, dengan hati yang tulus ingin membantu seseorang yang membutuhkan di dalam keadaan yang sakit. Bahkan ada yang sakitnya lama, kadang kan bisa disembuhkan perantara cara yang Ibu Dayak kerjakan. Ibu Ida Dayak kerjakan. Dengan cara Ibu Ida Dayak ini kerjakan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terjadi, bisa sembuh. Seharusnya berpikirlah manusia, ketika ada orang yang seperti itu, hargai pekerjaan dia, hargai hatinya. Jangan sampai sakitilah. Tapi biasalah, ketika ada orang yang seperti itu mau viral, ada yang muncul. Ada yang muncul yang gimana ya? Ya biasa, wajar seperti itu. Cuman saya sampaikan kepada orang-orang yang menghina sesama, lagi saudara. Ya ikhwanal muslimin, janganlah seperti itu. Kenapa? Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Kenapa? Jauhkanlah dirimu dari sifat hasad tadi, dengki, iri. Jadi janganlah selalu berpikiran, jangan iri hati ketika ada teman saudara kita yang bisa melakukan seperti itu. Apa sih keuntungannya ketika kita iri dengan itu? Seharusnya kita bersyukurlah. Ada orang yang diciptakan oleh Allah bisa dengan hati nuraninya ikhlas ingin membantu dengan cara yang tidak keluar dari syariat Islam yang kita anut. Seharusnya kita banggalah. Seharusnya kita bangga. Kenapa? Karena pesan kata Rasulullah SAW, jauhkanlah dirimu dari hasud, dari hasad. Kenapa? Kama ta'kulun narul khatab. Karena sebagaimana api memakan kayu bakar. Ketika orang itu suka hasud, suka iri, dia otaknya, pikirannya itu level rendah. Levelnya paling rendah.
Kemarin sempat saya sampaikan tentang macam itu dari pemikiran-pemikiran rendah itu, discuss people. Jadi orang yang suka mencari aib-aib orang lain. Tidak ada pekerjaan selain dia itu memfitnah. Tidak ada pekerjaan selain itu iri. Selain itu membuat berita-berita hoax. Itu pekerjaannya. Sayanglah, seakan-akan dia mengaku dia yang paling pinter, dia yang paling berharga, dia yang paling benar. Dia ingin membuktikan segala sesuatu yang padahal tidak diterima oleh masyarakat. Meskipun dia punya ilmu, tapi karena kesombongannya masyarakat tidak akan mengakui. Karena Allah Maha tahu dengan cara apa yang ada di dalam hatimu, saudaraku. Jadi hargailah dengan cara seperti itu. Oh, kalau masalah dia sambil joget-joget, itu hiburan, dia sambil menghibur pasien. Dia punya gaya tersendiri. Jangan kita baca seperti itunya. Dan dia pakai minyak seumpama loh. Dia kan tidak percaya ke minyak. Ibu Dayak tidak percaya ke minyaknya, tapi lebih percaya kepada Allah. Karena sebelum dia ngobati, beliau menyampaikan yang saya tahu di dalam videonya di media sosial. Ibu Dayak ini menyampaikan la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Dia menyampaikan tentang bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Berarti dia itu tidak percaya ke minyak. Apa yang mau disirikkan? Yang dilakukan Ibu Dayak tidak ada sebenarnya. Jadi janganlah terlalu mengejek atau yang aneh-aneh lah tentang seseorang yang memang telah diberi kelebihan oleh Allah. Bahkan dia punya hati nurani yang baik. Belum tentu kita itu bisa dengan cara Ibu Dayak, dalam arti hati kita itu ikhlas ingin membantu, itu belum tentu kita bisa. Maka hargailah orang yang seperti itu. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan karena kenapa Rasulullah SAW pernah berpesan, jauhilah hal-hal yang semacam ini, benci kepada sesama lah. Kenapa? Karena suatu contoh penyakit umat ini kan, penyakit umat yang sekarang ini sebenarnya sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Jadi penyakit umat-umat sebelum kalian katanya telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci ini sudah ada dari dulu. Sebelum umat baginda Nabi ini ada, umat-umat terdahulu sudah diserang al-hasad wal baghdha. Jadi iri hati, dengki ini dengan benci ini sudah ada di zaman dulu, kata baginda Nabi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, apa itu hiyal halikatu? Benci adalah pemotong. Halikatud din la halikatus syar. Jadi pemotong agama, bukan pemotong rambut, kata baginda Nabi. Ini pemotong agama. Jadi ketika kita punya perasaan benci kepada siapapun, apalagi masih sesama seakidah, di luar akidah pun ketika kita benci, maka itu adalah pemotong bagi agama kita. Maka akan tercoreng agama kita gara-gara lisan kita tidak bisa dijaga. Seharusnya orang yang tidak seakidah dengan kita, dia merasa senang apa yang telah disampaikan kita, merasa gembira, merasa tertarik dengan apa yang disampaikan dengan cara yang lemah lembut, maka dia akan menjauh. Kenapa? Karena dari sebab lisan kita yang sangat berbahaya. Seperti itu, itulah yang disampaikan baginda Nabi. La halikatus syar, katanya, dia akan memotong agama. Karena itu pemotong agama, al-halikah, katanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Jadi demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, katanya, la tu'minu hatta tuhibbu. Kalian tidak beriman berarti hingga kalian saling mencintai. Ayolah kita saling mencintai. Kalau kita, kata baginda Nabi, kalau kita itu memang benar orang-orang yang beriman, percaya, beriman dengan 6 ini ya. Karena rukun iman ada 6, maka ketika kita benar namanya orang yang beriman, maka cintailah sesama, katanya. Cintai sesama. Saling mencintailah kalian, kata baginda Nabi. Afala unabbi'ukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, katanya. Maukah kalian aku tunjukkan, kata baginda Nabi, sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian saling mencintai. Maukah kamu tunjukkan, katanya. Afala unabbi'ukum bisyai'in, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang ketika kalian idza fa'altumuhu tahabbtum, sesuatu yang jika kalian lakukan itu akan saling mencintai, katanya. Lalu afsus salam, apa baginda Nabi? Kata baginda Nabi, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam keselamatan di antara kalian semua. Ayolah saling mendoakan di antara sesama.
saling mendoakan. Apalagi ada orang yang memang hatinya memang benar-benar ikhlas ingin membantu saudaranya yang sedang mengalami sakit. Bahkan atas ridho Allah dia sembuh. Bersyukurlah, jangan dicaci, itu terbalik. Kalau Anda mencaci, kenapa tidak Anda yang melakukan itu kalau memang Anda tahu? Seharusnya seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk Allah yang bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan dengan ikhlas. Belum tentu kita yang berbicara bisa melakukan seikhlas Ibu Ida Daya ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Ida Daya pun mudah-mudahan dia mampu dengan apa yang dikerjakan Ibu Daya ke depan tetap dia lakukan, tidak perlu mendengarkan hal-hal yang omongan-omongan yang miring dari orang-orang yang tidak tanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.